tema saya diambil dari teks Kisah Para Rasul, pasal pertama tadi setelah kita baca, tapi saya ingin baca kembali di ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi terjemahan yang lain, saudara, adalah ya, sesudah ia mengatakan demikian, ya, dia terangkat, ya, terangkat ke surga, dan awan menerima dia dari pandangan murid-murid. Nah, ini terjemahan King James. Ada katanya the nah, kalau King James itu bagus ya. Jesus Christ taken up from you into heaven. Nah, kalau terjemahan lain itu di sini dikatakan awan menutupnya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus. And the cloud receive him. Nah, saudara, kenaikan Yesus adalah dalam catatan Injil dan juga di dalam catatan Kisah Para Rasul. Nah, kenaikan Yesus ini adalah satu fakta sejarah yang tercatat di dalam Alkitab. Ini bukan satu cerita dongeng seperti yang dituduhkan oleh agama lain, saudara. Saudara, dalam kehidupan Yesus sebenarnya ada 4 keajaiban besar yang terjadi dalam hidup Yesus. Yang pertama itu adalah inkarnasi. Kalau kita mengatakan inkarnasi itu adalah firman menjadi manusia. Manusia yang disebut Yesus Kristus. Dan dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Bagi orang dunia, oh ini tidak mungkin. Tapi itu yang kita percaya sesuai dengan catatan Alkitab. Oke, nah ada lagi bukan hanya inkarnasi saja, tapi kebangkitan Yesus. Yang banyak orang tidak percaya bahwa Yesus secara manusia mati, dikubur, dan 3 hari kemudian dia bangkit kembali, dia hidup, membuktikan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah, kemudian tentang kenaikannya yang kita akan bahas. Kemudian juga tentang apa keajaiban yang akan datang. Kedatangannya yang kedua kali. Nah, itu yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, hal-hal ini pada awalnya murid-murid pun tidak memahami, tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar berita Yesus telah bangkit dari perempuan-perempuan, mereka ragu-ragu nggak percaya. Setelah mereka pergi ke kuburan, mayat Yesus tidak ada. Dan Yesus sendiri menampakkan diri kepada perempuan dulu, kemudian menampakkan diri kepada rasul-rasul berikutnya, dan yang sebagian juga belum bertemu dengan Yesus, yaitu yang 2 murid itu yang pergi ke Emmaus itu. Saudara, nah ini ceritanya bagus di kisah di Injil Lukas. Yang kedua ini pergi ke satu tempat dari Yerusalem. Yesus nimbung atau menghampiri mereka, ngomong, apa yang kamu bicarakan? Lu nggak tahu ya? Ini baru terjadi di Yerusalem, masih viral berita Yesus disalibkan dan katanya sudah mati dan bangkit. Ini apa yang sedang terjadi? Ya, mereka tidak ngerti. Tapi Yesus menceritakan, sudah tertulis dalam kitab Musa dan kitab para nabi, harus digenapi semuanya. Mereka pun belum mengerti. Nah, setelah Yesus mengambil roti dan pecah-pecahkan, baru mereka kaget, dan Yesus tiba-tiba hilang. Mereka dibukakan hati.
bukakan pikiran sehingga mereka bisa mengerti. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita lihat mengenai kenaikan Tuhan Yesus atau Yesus terangkat ya ke surga, dicatat di Matius, ada tentang di Matius memang ada dia mengatakan dia akan kembali, dan Yohanes juga ada mencatat, tetapi mereka tidak mencatat spesifik atau tempat peristiwa pengangkatan. Matius dan Yohanes tidak mencatat itu. Di mana Yesus terangkat di surga? Nah, kalau kita lihat itu Injil itu luar biasa ya. Keempat Injil ini ya, yang mencatat tentang Yesus itu ya. Ada yang tidak mencatat, tapi ada yang mencatat. Hebat nggak? Nah, yang mencatat lokasi dan tempatnya itu adalah Markus dan Lukas. Nah, Markus tidak menulis tentang itu tempat, tapi Lukas yang lebih spesifik. Dia mengatakan Yesus terangkat ke surga dekat Betania. Dan di Lukas lebih tepat lagi mengatakan di Bukit Zaitun. Hanya Lukas yang catat. Jadi itu apa nama itu ya? Betania itu tidak jauh dari Bukit Zaitun. Ya? Nah, Getsemani di mana Yesus berdoa sebelum disalibkan itu ada di bawah kaki Bukit Zaitun. Nah, saudaraku, jadi Lukas ingin menunjukkan, ingin memberitahu kepada Theophilus, tentu kepada kita semuanya, apa yang sedang terjadi dengan Yesus. Peristiwa kronologinya adalah di mana Yesus berada di Bukit Zaitun. Dari sana Yesus terangkat ke surga, ya diterima oleh awan. Awan yang a cloud receive him from the sight ya, dari pandangan murid-murid itu ya. Nah, ini cucu saya. Nathan kasih nama cloud. Awan bahasa Indonesia ya. Nah, kenapa King James pakai a cloud receive him ya? Saya berpikir-pikir ayat ini pasti punya arti makna yang dalam sekali ya. Nah, saudaraku, ya awan menerimanya. Ini kan ciptaan Tuhan ya. Coba bayangkan, menerima Yesus pulang ke surga. Tentu sampai di awan, istilahnya ditutup dan mereka tidak bisa melihat lagi kan, pandangan kita mungkin hanya 1 kilo, 2 kilo nggak bisa lihat lagi sesuatu ya, karena tertutup. Ya, nah itu cloud disiplin ciptaannya. Kalau saya boleh pakai bahasa kita sehari, dengan penuh sukacita menerima dia. Apalagi yang malaikat penghuni surga, ya nak, ciptaan Tuhan, receive Jesus Christ. Wah, betapa senang ya kan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi pengangkatan Yesus tidak ada upacara besar-besaran menerima Yesus. Nah, kalau sekarang kan begini. Kalau seorang yang sudah terkenal ya, kalau dia sudah dibilang saya mau pergi ke sana, waduh, dipersiapkan acaranya, penyambutannya, rakyatnya datang. Oke lah, kita ngomong dengan yang sedang viral sekarang, KDM. Tahu KDM namanya? Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi. Jadi KDM yo. Kalau dia sudah mau pergi ke suatu tempat, waduh, itu bupati yang sana sudah persiapkan, dia ada panggungnya apa dan sebagainya. Sambil dia mau masuk aja ada setengah mati masuknya. Kenapa? Disambut. Nah, disambut, diterima misalnya oleh rakyatnya, begitu mencintai Kang Deddy, kan begitu. Nah, apalagi dengan Yesus Tuhan kita. Itu enggak? Maka itu saya pikir, ini pasti ada yang penting bagi kita untuk pahami ayat ini ya. Nah, King-nya pakai a cloud, receive him. Indonesia terjemahannya ditutup ya. Awan ya. Receive him. Jadi ya, memang tidak ada tulis upacara besar. Yang
Yang saya pahami, yang kita mengerti, Anda bisa pulang. Yesus ini mau balik ke surga. Kembali ke surga. Tentu bapaknya senang nggak? Oh iyalah. Nah, siapa yang terima? Disebut cloud. Ciptaan. Tentu. Malaikat juga saya. Memang di situ nggak tulis. Kalau saya pikir, penghuni surga. Malaikat-malaikat pasti menerima Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Kenapa betul nggak? Memang Alkitab nggak tulis, tapi saya bisa kata di receive itu, ayat itu, saudara. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi? Apakah mereka receive Yesus Kristus waktu dia datang? No, mereka tolak. Kan? Yesus datang kan kepada umatnya, ditolak betul. Iya, tidak diterima oleh ciptaannya, oleh bangsa pilihannya sendiri. Nah, ini adalah hal yang boleh kita katakan ya, bahwa Yesus terangkat surga. Ini adalah hal yang penting bagi kita, bagi iman orang Kristen, saudara. Kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan atau sudah jauh hari Yesus sudah mengatakan, aku datang menyelesaikan semua kehendak Bapakku yang ada di dunia ini, dan aku akan pulang, kan dia bilang. Harus pergi, harus kembali kepada Bapa yang telah mengutus aku. Nah, sekarang begini. Apa alasan Yesus Kristus terangkat ke surga atau kembali ke surga? Nah, kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab, saudara-saudara, yang ditulis di dalam kitab Injil, ya kan? Nah, yang pertama, saya bisa mengatakan bahwa surga rumah Yesus, begitu, ya enggak? Rumahnya dong. Nah, sekarang begini, siapa Yesus? Kan pertanyaan orang ya, who is Jesus? Yesus datang dari mana? Dari surga. Maka itu Yohanes 1 jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Maka itu malaikat itu bilang sama Maria, kamu wanita yang berbahagia, yang mendapat kasih karunia Allah, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Kamu harus kasih namanya Yesus. Yesus itu bahasa Ibrani itu Joshua. Mana mungkin? Aku belum kenal, aku belum tahu. Laki-laki, artinya saya belum berhubungan dengan laki. Nggak mungkin. Saya bilang, Roh Kudus akan turun ke atasmu, menaungimu. Maka anak yang kamu kandung itu adalah anak-anak yang maha tinggi. Saudara bisa bayangkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil kan? Ya, Allah bisa melakukan mujizat yang besar ya. Allah menjadi manusia, apakah masalah kecil? Ya, tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu nggak mungkin. Yesus nggak mungkin. Itu adalah firman yang menjadi manusia. Dia manusia, dia adalah anaknya tukang kayu. Ibunya Maria, bapaknya Yusuf. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi banyak orang berkata, ya kita bertanya-tanya kan, siapa Yesus? Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan, Dr. Lukas yang begitu saksama, yang mencatat segala peristiwa tentang Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga dekat Betania. Itu Lukas pasal 24. Di kisah para satu dijelaskan. Di Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun dari Betania itu nggak jauh, dekat lokasinya. Ya saya sudah pergi ke Bukit Zaitun. Itu di situ mereka bikin ada itu katanya. Bikin namanya seperti rumah kecil gitu ya. Di dalamnya ada telapak kaki Yesus.
Nah, jadi mereka yang datang-datang sih ya, yang ya mungkin yang lebih banyak itu saya pikir itu Katolik yang tradisi lah. Sampai kita tuh nggak bisa lihat mereka datang situ pegang-pegang. Ini kayaknya telapak kaki Yesus naik dari sini ke surga. Gitu. Ya saya hanya lihat dari jauh aja. Ya hanya senyum-senyum aja ya. Mereka sentuh-sentuh itu ada sesuatu yang dibikin itu ya. Sebagai apa tempat katanya itu kaki Yesus, telapak kaki Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Yesus naik ke surga, kenapa? Ya memang dia asalnya dari sana. Kan dia sudah ngomong. Dia datang dari Bapak. Bapak mengutus dia. Ya enggak? Makanya dia harus balik dong. Kenapa? Istilah kalau kita pakai bahasa manusia dia. Misi telah selesai. Tugas telah beres. Sudah dilakukan. Sesuai dengan perencanaan Allah Bapa. Di mana Yesus yang harus melakukannya. Coba bayangkan. Dia pulang. Maka itu di Lukas mencatat. Dia bawa murid-muridnya. Sampai ke Bukit Zaitun. Kan mereka tahu di situ tempat taman Genesaret. Dia berdoa sebelum mati kan. Di situ ada Betania tempat dia selalu bertemu dengan siapa tuh? Lazarus itu ya. Rumahnya Lazarus sama Marta dan apa nama itu Maria itu ya. Kan dekat daerah situ. Nah sekarang dia naik ke atas bukit. Sekarang mau tanya, kenapa ke atas bukit? Bukit. Bukit selalu menunjukkan apa? Seorang itu harus apa? Kalau mau naik ke bukit itu, Pak, sampai ke bukit ya, saudara akan merasakan apa? Itu ada satu kebanggaan besar. Makanya heran ya, saudara ya, itu berhala-berhala atau setan ini suka bertengker, mau bercokol di bukit supaya orang sembah-sembah dia. Nah, kalau saudara pergi ke apa nama itu ke Thailand, itu selalu itu tempat sembahyang mereka itu Buddha itu selalu ada di atas bukit. Nah, saya pernah ke ini Thailand Utara itu namanya Chiang Mai. Chiang Mai itu tidak jauh di situ ada gunung tinggi sekali. Nah teman saya ajak saya, waduh setengah mati juga naik tangganya tinggi sekali. Katanya nggak salah ada 1.000 ya, tangga itu. Jadi kita itu naik tangga itu, wah capek juga. Sampai di puncaknya situ, itu tempatnya orang itu orang Buddha tempat mereka sembahyang bersemedi bertapa. Memang view-nya cakep, view-nya bagus, view-nya bisa lihat kota Chiang Mai. Gitu loh. Kalau di Indonesia orang suka pergi ke puncak ya Pak. Kalau puncak di atas gunung senang yang wow dengan view-nya bagus. Makanya itu Tuhan Yesus diajak oleh setan itu naik ke atas gunung paling tinggi dia. Semua kemuliaan dunia aku kasih kamu, Yesus. Satu hal, you menyembah aku. Setan, buat tidak tulus. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus adalah Tuhan nggak? Yes. Harusnya ya dia sembah Yesus dong, Tuhan. Nah, Yesus naik ke Bukit Zaitun. Itu Bukit Zaitun bisa view kota Yerusalem. Bagus sekali. Nah, Yesus dari situ dia naik. Kenapa? Dia memang layak mendapatkan semua kemuliaan dari kita manusia, ya kan? Nah, dan Yesus naik dari situ kembali ke surga dan satu hari lagi nanti dia akan datang juga akan turun di Bukit Zaitun itu sesuai dengan catatan Kisah Para Rasul pasal pertama. Nah, Yesus kembali ke surga, gitu? Ke rumah Bapa. Saudara, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, apa yang terjadi? Maria Magdalena itu pegang kaki Yesus. Oh, dia tidak mau lagi Yesus pergi. Ya kan? Dia pikir Yesus sudah hilang. Mayatnya nggak ada. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Aduh, nggak mau lagi. Aku nggak mau engkau pergi lagi, Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus ya, Maria Magdalena. Maka Yesus bilang, jangan pegang aku. Yesus bilang, jangan pegang aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Bapakku dan Bapamu dikasih tahu kepada
saudara-saudaraku, aku akan berjumpa mereka di Galilea. Nah, di sini artinya apa? Aku belum pulang ke surga. Kenapa? Sejak Yesus bangkit sampai kenaikannya itu ada 40 hari Yesus hidup ya. Nah, di mana Yesus tinggal? Kan kita dulu pernah bahas. Kalau Anda tanya saya bilang saya nggak tahu. Tapi beberapa kali 40 hari itu Yesus menampakkan diri, ya kan? Kepada murid-muridnya. Dan juga dia menampakkan diri, kata Paulus, sampai 500 lebih orang. Saudara bisa baca di 1 Korintus pasal 15 itu. Ya, ini adalah satu bukti fakta bahwa Yesus hidup. Yesus kemudian naik ke surga. Oke. Nah, Yesus pulang ke surga memang harus karena juga menggenapi Mazmur 68 ayat 19. Dia harus naik ke tempat yang tinggi. Ya, tinggi surga. Oke, itu Mazmur 68 ayat 19. Nah, oke. Kemudian yang doa, saudara. Yesus kembali ke surga, kan begitu. Itu apa? Dia pernah mengatakan di Yohanes pasal 14. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dulu kita pikir-pikir, kok Yesus pulang ke surga kerja ya, bangun seperti developer bangun perumahan ya, untuk orang percaya ya. Masa Tuhan nggak bisa hanya bilang, jadilah rumah satu besar, jadilah rumah, bisa nggak? Ya tentu bisa, nggak ada masalah kan? Tuhan menciptakan alam semesta kan hari pertama, hari kedua, ketiga kan? Ya nggak? Dengan apa? Apakah dengan jadilah nggak? Tapi dia menciptakan apa nama itu terang dan gelap itu hanya pakai berfirman Allah, jadilah terang, terang jadi, ya kan? Tapi waktu menciptakan makhluk-makhluk hidup, dia tidak jadilah kan begitu. Nah, dia create. Makanya kita bilang God is creator. Manusia, jadilah manusia gitu. God create, mengambil tanah, dibentuk, diciptakanlah manusia. Pertama Adam dan Hawa. Kan begitu. Oke. Nah, jadi Yesus kembali ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Maksudnya artinya setiap orang yang percaya Yesus ada tempatnya di surga. Makanya disebut King James pakai mansions, rumah gede. Kalau mansion itu biasanya kalau di Amerika itu ya rumah-rumah yang gede yang punya padang di belakangnya pelihara binatang itu mansion deh. Wow, mansion. Ya, kalau lagi yang orang kaya punya mansion lagi, punya kolam renang, terus dia ada lagi apa? Helipad. Oh, aduh, hebat. Ada yang lebih kaya di belakangnya itu apa namanya? Tempat pesawat terbang bisa turun naik. Orang kaya lagi tuh. Ya. Dia punya rumahnya mansion besar. Artinya apa? Ada tempat bagi kita. Tempatnya apa? Tempat yang bagus bagi orang-orang yang percaya. Di dunia mungkin kita nggak punya rumah yang bagus, ya, betul nggak? Tapi kita punya tempat tinggal. Mungkin kita belum diberikan rumah, ya kan? Nanti anak kita yang dikasih rumah, ya. Saya nggak punya rumah, saya hanya punya unit tempat tinggal. Ini bukan rumah, ini gedung. Ya. Pak Surya punya rumah, karena rumahnya dibangun di atas tanah. Kalau saya dibangun di atas tanah yang punya bersama. Paham ya? Ini tanah ini, gedung ini dibangun di atas tanah yang kepunyaan bersama. Jadi kalau saya mengatakan saya belum punya rumah itu yes. Karena hanya saya punya unit rumah di atas apa ini jadinya? Awan, bukan awan. Di atas udara. Nah, tapi nanti satu hari saya supaya janji Tuhan memiliki rumah yang bagus, rumah yang indah. Saya pergi
menyediakan tempat bagi kamu murid-murid. Ini juga untuk kita dong. Yang Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya. Oke, nah kemudian kenapa Yesus harus pulang ke surga? Balik ke sana. Supaya Roh Kudus datang. Gitu loh. Kan muridnya kan bilang, kalau Yesus pergi, siapa bersama kami? Kami kan seolah menjadi anak yatim piatu. Yesus kan guru kami, kan dibilang. Yesus kata, Tuhan kami yang memimpin kami. Kalau Tuhan pergi, lalu kami gimana? Nah, maka situ Yesus bilang, aku akan menyertai kamu. Selamanya kan? Aku akan kirim Roh Kudus. Nah, Yesus pakai adalah comforter. Nah, awalnya di dalam pasal yang ke-14 dan pasal 16 Yohanes, aku akan mengutus comforter. The comforter, sang penghibur terjemahannya. Siapa sang penghibur itu? Roh kebenaran. Siapa roh kebenaran itu? Ya, Roh Kudus, saudara, yang datang. Ya, tugasnya apa? Ya, menghibur orang-orang Kristen yang mengalami kesusahan, kedukaan. Dia akan mengingatkan dosa ke dunia ini dan kebenaran dan penghukuman. You nggak percaya, you akan dihukum. Roh Kudus akan kasih tahu. You nggak percaya Yesus, you mati masuk neraka. Tapi banyak orang nggak sadar. Pak Pendeta, kalau saya jadi orang baik-baik, pasti masuk surga loh. Itu orang yang ngomong itu nggak punya Roh Kudus. Gimana ada Roh Kudus ngomong? Kalau saya jadi orang baik, masuk surga. Nah, kita yang sudah punya Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya orang berdosa. Gak mungkin bisa masuk surga. Orang berdosa masuk neraka. Siapa yang kasih tahu? Itu Roh Kudus. Kasih tahu. Mau percaya masuk neraka. Yuk percaya. Yuk lepas dari neraka. Dan Roh Kudus itu kan apa? Memimpin orang Kristen. Nah, orang Kristen mana? Ke segala kebenaran. Saudara baca. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran dan memuliakan Yesus Kristus lagi. Yo, sekarang coba lihat orang-orang Kristen. Katanya punya Roh Kudus. Oh, bisa berbahasa roh. Tanda kutip roh apa? Lu ngomong aku nggak ngerti. Lu semua ngomong aku tidak ngerti. You ngomong apa? Kalau you hujat Tuhan gimana? You nyumpah-nyumpah Tuhan gimana? Hah? Apa itu penuh Roh Kudus? Nah, jangan tersesat oleh perkataan sekelompok orang Kristen. Ya. Mereka mengatakan bukti orang tidak punya Roh Kudus, mereka tidak bisa berbahasa roh. Wah, pernah dengar itu? Kamu katanya punya Roh Kudus. Mana bukti kamu punya Roh Kudus? Bisa berbahasa roh? Dengan kata dia bla 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 gitu. Nggak bisa kan? Bukti kamu nggak punya Roh Kudus. Itu ajaran sesat. Bukan ajaran Alkitab. Orang yang punya Roh Kudus, buktinya dicatat di Alkitab. Pada waktu Roh Kudus turun, nah itu Roh Kudus datang. Murid-murid diberi kuasa dan bisa berbahasa-bahasa lain. Bukan bahasa roh, bahasa-bahasa lain. Nah, terjemahan lain dulu sekarang sudah dibetulin. TB yang kedua ini pakai bahasa lidah. Yang dulu punya Alkitab pakai bahasa roh. Benar sekarang. Artinya bahasa yang bisa dimengerti orang. Kalau saya ngomong, orang lain bisa ngerti. Nah, waktu rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka punya kuasa dan bisa berbahasa lain. Kenapa? Di dalam bahasa lain untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka
yang bahasa lain. Kalau ngomong bahasa Ibrani, orang Roma nggak ngerti, orang Persia nggak ngerti, orang Arab nggak ngerti, orang Mesir nggak ngerti kan? Mungkin ada satu dua ngerti, tapi yang lebih banyak ngerti kan? Nah, mereka bisa berbahasa-bahasa mereka. Ih, kok bisa bahasa saya kamu? Menginjil, memberitakan Injil Yesus Kristus. Kan begitu. Itu catatan di Alkitab. Itu Dr. Lukas hebat. Dia mencatat bagian sama benar apa yang sedang terjadi. Di mana ketika Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus datang. Nah, sekarang kita bertanya lagi, siapa Roh Kudus itu? Kan begitu. Ada Kristen yang lain mengatakan, Roh Kudus itu hanya sebuah kuasa, an energy, a power. Siapa yang percaya itu? Saksi Yehova dan Mormon mereka semua. Dan gereja-gereja bidan. Itu hanya kuasa Tuhan. Itu hanya seperti energi. Hei, saudara. Yesus mengatakan dia the comforter. Yang mengatakan dia Roh Kudus, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Artinya dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Pribadi ketiga Allah Tritunggal. A person. Bukan energi. Bukan hanya suatu kuasa. Tapi dia adalah person. Maka diutus setelah Yesus naik. Untuk apa? Untuk menyertai orang Kristen. Menghibur orang Kristen. Dan diam di dalam hati setiap orang. Maka itu Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Jangan kamu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sejak kamu percaya. Ya, sejak percaya. Jadi kita jangan tertipu oleh ajaran-ajaran para pendeta besar itu, kata pendeta besar ya, punya banyak jemaat. Kamu harus berbahasa roh. Kalau belum bisa, belajar supaya pendeta bisa tiup Roh Kudus. Pendeta bisa tiup Roh Kudus loh. Jadi Roh Kudus itu bisa ditiup, bisa dipakai oleh mereka. Ini kan namanya penghujatan. Ya kan ada pendeta bisa tiup Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah loh. Kamu nggak bisa main-main sama Roh Kudus. Ini penipuan. Ajaran sesat. Betapa banyak pendeta yang kok berani. Tumbanglah. Lu kok pakai coachnya, pakai apa? Baju jasnya ya. Lempar di banyak orang tumbang. Ih, apa itu pekerjaan Roh Kudus? Hei, Roh Kudus tidak bekerja begitu. Nah, orang punya Roh Kudus itu orang yang telah terima Yesus, dia dalam hatinya ada Roh Kudus tinggal dan dia akan menghasilkan buah roh. Nah, itu. Jelas Galatia pasal 5. Bukan harus harus sampai gini-gini kayak yang Roh Kudus. Ada begitu? Tidak ada. Makanya kita jangan ikut-ikut orang-orang ngomong kamu harus bahasa roh. Enggak ada. Tidak ada. Oke. Nah, ini yang ketiga. Ya, Yesus terangkan kembali ke surga. Roh Kudus datang. Nah, kemudian Yesus naik ke surga. Kan Yesus terangkat ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan. Apa yang dia lakukan? Nah, kalau catatan di Alkitab, ya dong, di Roma pasal 8 ayat 26 dan 34, Yesus itu ada intercessions. Artinya apa? Menjadi pendoa. Untuk siapa? Untuk kita dan juga pembela kita. Seperti yang ditulis juga di ini di Ibrani 4 ayat 14 dan Ibrani 5 dan 10. Kenapa? Begini, Yesus itu disebut adalah imam besar kita atau Yesus imam agung kita. Apa itu imam agung? Imam agung itu yang melayani di bait suci itu, yang membawa persembahan, yang membawa doa-doa dan yang mendoakan orang lain. Itu imam besar tugasnya. Siapa yang menjadi imam besar?
Harun diangkat jadi imam. Sama anak-anak keturunannya jadi imam. Nah, imam besar, Yesus sendiri. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Imam besar, kata Ibrani. Ya kan? Nah, dia berdoa sebagai imam. Yes. Berdoa kepada kita. Dan dia membela kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus sudah melakukan itu. Dan dia duduk sebelah kanan. Yes. Dia menjadi pendoa dan pembela kita. Nah, kalau saudara lihat ya, jabatan Yesus sendiri ya, ada 3 kan jabatan yang kita. Dia adalah raja, yes. Dia adalah imam, ya. Dia juga adalah nabi. Ini jabatan. Ya kan? Nah, imam dia sudah melakukan itu. Kemudian nabi dia sudah melakukan itu. Sifat kenabian itu adalah Allah ngomong sama nabi itu, you kasih tahu kepada umat Israel begini A, B, C, D. Nabi itu menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan Allah. Umat Israel, dengarlah firman Tuhan. Nah, yang Tuhan katakan, dia nggak boleh tambah dan kurang. Itu sifat kenabian. Sifat Nabi juga adalah menubuat apa yang akan terjadi seperti pesan daripada Tuhan. Itu Nabi, kan? Nah, raja. Yesus adalah raja. Yes. Nah, sekarang dia ada di surga. Nanti dia akan jadi raja secara fisik di atas bumi ini. Dia menjadi raja apa? Raja orang Yahudi. Seperti waktu Yesus dipantek di salib. Kan Pilatus tulis, ini adalah raja orang Yahudi. Kan? Itu omongan Pilatus. Benar. Maka ditulis di kitab suci kan, di Injil. Ya akan jadi raja orang lain. Dan raja di atas segala raja. Dan Tuhan atas segala Tuhan. Siapa? Yesus. Maka kedatangannya yang kedua kali nanti. Dia akan menjadi raja. Dia akan menjadi raja. Raja yang agung. Raja yang mulia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu. Bahwa Yesus benar. Sudah terangkat. Dan diterima oleh awan. Kan? Kembali ke surga. Tapi Yesus mengatakan, bukan. Dia akan mengatakan, dia akan datang kembali. Di Yohanes 14 itu. Dan dikonfirmasi lagi oleh malaikat kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid memandang Yesus, tiba-tiba dia terangkat dan dengan kuasanya. Betul nggak? Tiba-tiba bisa naik badannya. Itu bukan magic. Sekarang banyak orang bisa bikin magic ya Pak Surya ya. Seolah-olah mereka bisa katanya bisa naik. Itu tipuan. Nggak ada manusianya bisa begitu. Nggak ada. Kecuali roh. Nah, roh itu artinya hantu. Bisa terbang-terbang di udara. Ya kan? Kalau kita punya tubuh nggak bisa terbang. Kecuali kita naik pesawat terbang. Nah, baru kita bisa manuver di udara. Seperti pilot. Dia turun naik. Itu pakai pesawat. Yesus dengan tubuh yang mulia terangkat. Murid memandang. Mana? Dan awan menerima dia. Mereka tidak melihat dia. Mereka. Tiba-tiba ada malaikat kata. Coba saudara lihat. Saudara lihat. Ayat yang ke-10 di Kisah Para Rasul 1. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Itu malaikat ya. Dan berkata kepada mereka, orang Galilea. Apakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, langit, the sky, langit ya.
Yesus ini yang terangkat ke surga ya, terangkat ke surga ya, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oh, ji Tuhan. Nah, kalau saudara baca lagi di ayat yang berikutnya 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yesus naik dari mana? Bukit Zaitun. Nah, ini dicatat oleh Dr. Lukas di Kisah Para Rasul. Tempat Injil nggak disebut Bukit Zaitun, hanya dekat Betania, kan ya. Nah, dekat situ kan. Oke, Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauh dari Yerusalem. Puji Tuhan, saudara. Bahwa Yesus naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus dan dia akan datang kembali kalau sudah waktunya untuk menjemput miliknya. Saudara, apakah Anda percaya Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia? Apakah saudara percaya Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati? Apakah Anda percaya Yesus mati bangkit dengan tubuh yang mulia? Banyak orang tidak percaya Yesus punya tubuh yang mulia loh. Saudara, ini banyak penyesatan lagi. Oke. Tubuh yang mulia bagaimana? Masih ada tulang dan daging. Buktinya Yesus makan bersama dengan murid-muridnya di pantai Galilea. Dan Yesus mengatakan hantu atau roh tidak memiliki tulang dan daging. Tapi aku memiliki tulang daging. Jadi artinya tubuh Yesus tubuh yang mulia. Satu hari orang-orang percaya milik Yesus akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang mulia seperti Yesus. Puji Tuhan. Anda percaya? Saya percaya. Ini bukan omong kosong. Ya, kita harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kalau saudara percaya dan menerima Yesus Kristus dengan sepenuh hatimu, dengan hatimu engkau percaya dan dengan mulut engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Efesus pasal 1:13 Roh Kudus memeteraikan kepercayaanmu sampai di redemption. Nah, penebusan Yesus di mana pengangkatan akan terjadi. Pengangkatan nanti. Sampai situ. Artinya keselamatan terjamin. Dan setiap orang yang percaya Yesus punya Roh Kudus di dalam hatinya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan disesatkan oleh pengajaran yang sekarang. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Nah, supaya kita hidup dalam pimpinannya dan menghasilkan buah Roh Kudus. Dan hidup kita memuliakan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.